Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Apa kabar hari ini? Saya berharap bahwa meskipun mungkin ada tantangan dan kesibukan dalam kehidupan Anda, damai sejahtera Tuhan tetap menyertai. Saya ingin mengajak Anda untuk sejenak berhenti dari hiruk-pikuk kehidupan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tema renungan kita hari ini adalah hidup dalam harapan. Tema yang penuh makna, yang akan mengingatkan kita tentang tujuan hidup yang lebih besar dari segala hal yang kita alami. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa melalui firman-Nya, Tuhan akan berbicara langsung kepada kita, memberikan kekuatan, dan mengarahkan langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas kasih-Mu yang tiada habisnya. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami hingga saat ini. Kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, memohon agar Engkau membuka mata dan hati kami untuk memahami firman-Mu. Biarlah melalui renungan ini, kami semakin tahu dan mengerti tentang hidup yang penuh harapan di dalam Engkau. Ajar kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan melakukan pekerjaan baik yang sudah Engkau persiapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 2 ayatnya ke-10 yang berkata, "Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Ayat ini memberi kita gambaran yang sangat jelas tentang siapa kita di mata Tuhan. Di sini Paulus mengingatkan kita bahwa kita bukanlah ciptaan yang kebetulan atau tanpa tujuan. Kita adalah karya ciptaan Allah, diciptakan dengan tujuan yang indah, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah bagi kita. Mari kita merenungkan dua makna penting dari ayat ini. Yang pertama adalah kenyataan bahwa kita adalah ciptaan Allah. Ini berarti hidup kita bukanlah kebetulan atau tak bermakna. Tuhan menciptakan kita dengan sangat teliti, dengan tujuan tertentu. Setiap aspek dari hidup kita, mulai dari siapa kita, apa yang kita lakukan, hingga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia ini, semuanya telah dipikirkan dan direncanakan oleh Tuhan. Allah telah memberi kita kehidupan dengan tujuan yang lebih besar dari sekadar menjalani hari-hari secara biasa. Namun, seringkali kita merasa terjebak dalam rutinitas dan merasa bahwa hidup kita tidak berarti atau tidak memiliki tujuan yang jelas. Mungkin ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau bingung dengan arah hidup kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan dengan tujuan yang mulia. Kita tidak hidup tanpa alasan. Setiap langkah hidup kita, meski tampak biasa atau kecil, adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Makna kedua yang bisa kita ambil adalah bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Setiap orang yang telah diperdamaikan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus, dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Apa itu pekerjaan baik? Pekerjaan baik bukan hanya tentang hal-hal besar yang spektakuler, seperti menjadi pendeta atau misionaris. Pekerjaan baik bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Bisa dalam bentuk berbagi dengan sesama, membantu yang membutuhkan, atau bahkan dengan sekadar memberi perhatian pada orang yang merasa kesepian. Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga mungkin merasa pekerjaannya sehari-hari tidak begitu dihargai. Tapi ingatlah, pekerjaan mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menjaga keutuhan keluarga adalah pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan. Tidak ada pekerjaan yang kecil di mata Tuhan. Setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, adalah bagian dari panggilan kita untuk hidup dalam harapan dan melakukan pekerjaan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kita dapat mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita tidak memiliki arti atau tujuan yang jelas.
Mungkin ada saat-saat di mana kita merasa terjebak dalam pekerjaan yang terasa monoton, atau kita merasa bahwa dunia ini terlalu berat dan penuh dengan masalah. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengingat bahwa kita adalah ciptaan Allah dan hidup kita memiliki tujuan yang lebih besar. Pernahkah saudara merasa lelah atau kehilangan arah dalam hidup? Misalnya, seorang pekerja yang setiap hari bangun pagi, bekerja keras di kantor, kemudian pulang larut malam, dan merasa hidupnya hanya sekedar rutinitas tanpa ada perubahan. Tapi pada kenyataannya, jika kita menjalani hidup kita dengan hati yang penuh kasih, kita sedang melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan. Setiap tindakan kita, walaupun sederhana, dapat membawa dampak besar bagi orang lain dan bagi kerajaan Tuhan. Contoh lainnya adalah dalam hubungan kita dengan keluarga. Misalnya, seorang ayah yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terkadang, beban kerja dan tanggung jawab bisa sangat berat, tetapi ayah tersebut sedang melakukan pekerjaan baik. Apapun yang kita lakukan, jika dilakukan dengan kasih dan untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah pekerjaan baik. Ingatlah bahwa hidup kita penuh dengan harapan, karena Tuhan telah merencanakan setiap langkah hidup kita. Lalu, bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan sehari-hari dengan penuh harapan dan semangat untuk melakukan pekerjaan yang telah dipersiapkan Tuhan? Berikut ini adalah 3 hal yang bisa kita terapkan dalam hidup berdasarkan ayat ini. 1. Temukan tujuan dalam setiap tugas sehari-hari. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas dan merasa bahwa pekerjaan kita tidak berarti. Tetapi ingatlah, setiap tugas, sekecil apapun, adalah bagian dari pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan. Cobalah untuk melihat pekerjaan Anda, baik itu di rumah, di kantor, atau di sekolah, sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan penuh semangat dan untuk kemuliaan Tuhan, kita sedang melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkannya. 2. Bersyukur dan berharap. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup, seringkali kita lupa untuk bersyukur. Tetapi hidup dalam harapan dimulai dari sikap hati yang penuh syukur. Ketika kita bersyukur, kita mengakui bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Tidak ada hari yang sia-sia jika kita hidup dengan hati yang penuh harapan. Tuhan selalu menyertai kita, apapun kondisi yang kita hadapi. 3. Jadilah berkat bagi orang lain. Terkadang kita merasa bahwa kita tidak cukup baik atau tidak cukup mampu untuk menjadi berkat. Tetapi setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, bisa membawa dampak besar bagi orang lain. Misalnya, memberikan senyuman kepada orang yang sedang kesulitan atau membantu seseorang yang membutuhkan. Dengan cara ini, kita bukan hanya menghidupi harapan kita sendiri, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa hidup kami bukan kebetulan, tetapi kami adalah ciptaan-Mu yang penuh harapan. Berikan kami kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh semangat, melakukan pekerjaan baik yang sudah Engkau persiapkan bagi kami. Kami berdoa agar hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan setiap tindakan kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri renungan ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan kembali apa yang telah kita dengar hari ini. Kita adalah ciptaan Allah yang penuh harapan. Hidup kita bukanlah kebetulan, dan setiap langkah kita memiliki tujuan yang besar dalam rencana Allah. Mari kita terus hidup dalam harapan, melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi kita, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Jika renungan ini memberkati Anda, saya mengajak untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya. Jangan lupa juga untuk membagikan renungan ini kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang membutuhkan penguatan firman Tuhan. Semoga semakin banyak orang yang dapat hidup dalam harapan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.